Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 jaringan bisnis. Di sini kami ingin menentukan jenis usaha yang sudah kami tentukan dan kami diskusikan hari ini. Sebelumnya kita membuat riset beberapa jenis usaha yang kita pilih dari masing-masing anggota. Ada coffee shop, mie ayam, jasa laundry, sama satu lagi apa teh, Al? Salon. Nah, hari ini kita sudah menentukan dan ingin menentukan jenis usaha yang kita pilih. Dari alasannya mengapa memilih jenis ini dan modal yang dikeluarkan yang ditentukan oleh dosen dan kenapa kami memilih jenis usaha ini. Jadi kita tuh milihnya jasa mie ayam ya, karena mungkin dari tempatnya udah strategis, dari modalnya juga yang modalnya juga cuma 15 kan ya, mie ayam juga nggak begitu berat kalau kita ngambil ruko sekalian gitu. Nah, gimana menurut teman-teman? Iya, kalau untuk dari segmen pasarnya juga kan lebih luas ya, karena siapa sih yang nggak suka mie di Indonesia gitu. Jadi dari cita rasanya juga semua orang kayaknya masuk, enak gitu kan. Karena kita ngambil dari konsep mie gacoan. Nah, kita juga nggak boleh kalah dari topping-toppingnya. Kan kita cari apa sih yang sekarang lagi ngehit, tapi jangan ngikutin kayak orang gitu. Maksudnya kita cari ide lagi gitu lah. Nah, bikin ya. variasi baru. Nah, ya mie benar. ayam bakar kira-kira bakal ini nggak ya? Kalau mie ayam bakar? Mie ayam Kan variasi baru tuh. Mie ayam bakar kayak gimana tuh? Dibakar gitu. Iya, dibakar, diasap dulu gitu sebelum disajiin. Kan dia udah dimasak nih. Nanti udah dimasak, campurin topping-topping tuh, dia dimasukin ke si daun pisang, terus nanti dibakar dulu sebentar sebelum disajiin. Nah, ini gimana tuh? Nah, boleh itu. Boleh, terobosan baru. Cuman butuhkan modal berapa tuh kira-kira? Kisaran berapa ya? Enggak, Nggak nyampe kamu dapat sejuta sih. Kamu dapat. Lagi kalau dari bahan-bahannya mah nggak nyampe ngabisin puluhan juta ya. Ini kita makan uang dari kita modal kan 15, paling ya kehabisin kena ininya apa sih rukonya yang kita pakai gede gitu buat DP dulu, terus kayak lemari es yang berat-beratnya dulu kan. Iya, kayak kompornya meja kursi. Nah, betul tuh itu tuh. Jadi ada dua opsi. Yang mie ayam biasa apa yang mie ayam bakar. Kalau gua belum pernah lihat sih mie ayam bakar tuh kayak gimana. Terus peminatnya banyak apa enggak? Apa nggak bikin dua varian aja? Ada yang mie ayam biasa sama mie ayam bakar. Oh, boleh tuh bikin berarti dua biar sama-sama dikombinasi itu ya. Boleh buat tuh, varian boleh. menunya kan. Iya, boleh, Ya. boleh. Jadi ada ini ya, dua jenis mie ayam. Nah, kita kan udah milih usaha jenis mie ayam nih. Kira-kira bayangan kita untuk keuntungan 3 bulan ke depan tuh dengan kita jualan mie ayam tuh kayak gimana sih menurut teman-teman? Kalau menurut saya keuntungannya itu bisa jadi naik turun ya, karena peminat mie ayam tuh
kebanyakan anak muda, ya kan? Kalau menurut saya, kalau orang tua ataupun ya yang udah berumur lah itu jarang banget makan mie ayam karena udah faktor umur yang pertama, yang kedua apa namanya, kurang dengan rasa yang pedes-pedes gitulah. Karena anak muda zaman sekarang tuh memilih makanan itu yang pasti harus pedes kan, biar ada lebih rasanya gitu, lebih greget lah kalau pas makan gitu. Jadi mungkin target pasar kita itu buat anak-anak muda ataupun anak-anak yang suka makan makanan pedas. Karena kita kan punya tadi kayak 2 jenis opsi loh, mie ayam bakar sama mie ayam biasa. Nah, kalau yang mie ayam bakar kan mungkin nggak beda jauh kan ya, dikasih bumbu pedas juga kan, sama kayak mie ayam biasa gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Mungkin dari Alia, dari Putri, Tiffany. Kalau kita mah kan belum tahu ya, karena kan kepake modal buat DP ini ya, soalnya secara 3 bulan kan belum tentu balik modal gitu ya. Nah, kita lihat dulu dari perkembangan bulan pertama, apa bagus keuntungannya. Nah, nanti kita kalau misalnya emang sekiranya turun dari apa yang kita perkirakan, mungkin bisa juga kita inovasiin dari harganya, beli satu gratis satu atau beli satu gratis varian ini gitu loh. Jadi ada Ya langkah. kita berani siap rugi dulu sih sebenarnya kalau awal-awal. Iya nggak sih, namanya buat ngenalin dulu ya usaha kita ke. Nah iya. Ya, Tapi kalau menurut gua gimana sih? Kenapa? Ya kalau menurut gua tadi kan Limin itu segmennya lebih ke anak muda ya. Iya. Nah iya. Tapi enggak juga sih Min, maksudnya orang tua juga banyak kok yang makan mie ayam gitu. Jadi enggak cuman anak muda, karena kan gua maksudnya sering juga makan mie ayam gitu. Nah, lihat di toko-toko tuh malah yang kebanyakan tuh yang berkeluarga gitu loh. Enggak, maksud iya, karena bareng-bareng gitu nggak sih? Enggak, bukan itu. Iya, jadi maksud gua enggak terlalu mengarah ke anak muda. Nah, iya. Mungkin kita kan ngambilnya emang udah strategis ya di pinggir dekat sekolah lah. Ya lumayan, mudah-mudahan kita ada untungnya di bulan ketiga gitu ya. Meskipun kita berani harus di awal tuh harus berani siap rugi dulu lah gitu, karena kita harus ngenalin mie ayam kita dulu gitu loh. Iya betul. Apa yang kita pasarin. Jadi bayangan kalian gimana nih 3 bulan ke depan? Apa bakalan stabil dalam penjualannya atau mengalami kerugian dulu? Seharusnya ini mengalami kerugian dulu ya. Karena kan kita baru mau mulai kan. Iya, bener. Jadi belum tahu. Tapi yang Tiffany ngomongin bener tuh, yang beli satu gratis satu kayak langkah promosi gitu ya, biar ada untuk grand openingnya. Iya, ada inilah apa namanya, menarik pelanggan supaya bisa lebih banyak makan di tempat mie ayam kita gitu. Ya, makanya kita mungkin butuh proposal, terus butuh rincian-rincian gitu, dan dokumentasinya. Ya, bener. Terus kita udah ngebayangin nih keuntungan 3 bulan ke depan. Ada yang apa, kalian bilang katanya mengalami kerugian dulu. Nah, buat tempatnya nih, memerlukan tempat yang strategis. Nah, kira-kira di mana nih kita nanti kalau berusaha, di tempatnya di mana nih? Kalau buat tempat strategis di daerah pinggir jalan raya nggak sih? Karena kan pinggir jalan raya tuh banyak orang lewat. Pasti kalau misalnya orang lapar pasti melipir dulu gitu kan ke samping, ke tukang. Tapi minusnya di pinggir jalan tuh
pinggir jalan mana nih? Trotoar kah? Apa jalanan kah? Apa di mana nih? Kalau Jalan raya, jalan pinggir raya, jalan raya. Ya, kan kebanyakan zaman sekarang yang dagang tuh di trotoar, di pinggir jalannya di trotoar gitu. ya jangan. Kita tuh di pinggir jalan raya tuh nyari ruko yang ada di pinggir jalan raya. Oke. Kan banyak tuh ruko-ruko yang pinggir jalan raya juga ada. Mungkin yang lain? Iya paling gitu sih kalau tempatnya strategis emang di pinggir jalan raya. Karena kan kalau orang lagi pergi terus lapar, pasti banyak yang nyari kayak mie ayam, bakso gitu kan. Selain murah terus enak. Oke, di pinggir jalan berarti ya. Kalau gua sih lebih enaknya itu kayak di tempat-tempat yang emang dihususin tempat jualan, kayak saya di Koko gitu. Tapi bukan bikin stage ya. Jadi kayak ada yang apa namanya, siang-siang nih rame nih. Kan gua sempet jemput adik gua ya sekolah. Nah di situ tuh tukang dagang tuh banyak gitu. Pada pada jualan di situ. Jadi kayak tempat-tempat yang emang kayak ada sekolahan, ada tempat main gitu. Ya, sebisa mungkin kita dapat tempatnya yang pinggir jalan, terus dekat sekolah. Jadi Iya. kan kemungkinan kalau nggak sama anak sekolah ya sama orang yang lewat gitu kan. Gitu. Soalnya kalau Kayaknya kita juga nggak bisa ngandelin dari orang yang cuma lihat sebatasan penglihatan. Kan kita kan sekarang udah ada media sosial, kita pemasarannya juga jangan mau kalah dari, ya kan sekarang gampang lah, dari TikTok ada, Instagram ada, ya kan. Iya benar. Apalagi kalau banyak promosinya. Ya kalau cuma soalnya kalau kita ngambil tempat yang nggak di pinggir jalan, pasti yang beli orangnya yang di situ-situ aja gitu, Min. iya benar. Kalau di pinggir jalan juga sebenarnya nggak terlalu sering yang beli, cuman pasti ada lah yang lalu-lalang beli. Jadi gimana nih? Lebih baik di pinggir jalan atau di tempat-tempat yang ada sekolahnya, yang ada tempat mainnya gitu? Kalau di pinggir jalan jalan, yang nggak terlalu jauh. gimana ya? Kenapa, Kalau Bu? di pinggir jalan tuh, Di pinggir jalan nih, tapi tempatnya itu yang nggak terlalu jauh dari sekolah atau kayak tempat-tempat main gitu. Jadi jaraknya kayak 15 menit atau 10 menit menuju ke restoran yang mau kita buka gitu. Boleh tuh. Kalau gajian juga nih, gajian kan itu sama Metan tempat main. Di Metan juga ada sekolah kan. Nah, jadi anak-anak sekolah tuh pasti ke gacoan gitu kalau mau beli gacoan gitu kan. Itu deket jarak 15 menit kan. iya gitu. Kalau yang udah punya ini restoran, kita kan bisnisnya pakai gerobakan kan? Apa emang punya stage sendiri? Kan mau Kan ini kita nyewarin Min. Sebenarnya kalau kayak gitu sih nggak bisa kita matokin dari anak sekolah, dari orang luar gitu ya maksudnya. Nah, kalau misalnya emang kita punya cita rasa, pasti orang juga mau jauh, mau deket pasti nyamper gitu loh, pasti dateng gitu. Jadi yang kita usahain pertama itu sebenarnya bukan patokan konsumennya dulu, tapi cita rasa kita dulu. Iya betul. Yang kita targetin pertama gitu. Karena kalau enak pasti orang balik lagi kan. Nah iya, udah gitu kan pasti penilaian orang namanya mulut sini. Nah gitu, apalagi kalau ada media sosial gitu, sebisa mungkin cita rasa kita punya ciri khas, enak, jadi kan dapat komentar dari orang juga, orang pasti penasaran gitu kan. Iya benar. Berarti mengenal rasanya dulu ya gitu ya, biar pelanggan kita yang nilai gitu. Iya. Tempat kalau kita nyewa ruko berarti emang di sekitaran tadi, kayak deket sekolah, deket tempat main gitu. Berarti tempatnya nggak jauh dari emang bener-bener yang
aksesnya bisa ditempuh nggak jauh gitu ya. Kalau di sekolah berapa menit gitu kan, dari tempat main berapa menit gitu. Jadi strategis. Mungkin Terus apa lagi nih guys yang harus udah dibahas? udah segitu aja mungkin. Cukup sih sebenarnya. Ini udah kan nggak ada lagi kan ya tadi. Kita udah nentuin Tinggal jenis usaha. Terus bayangan keuntungan 3 bulannya udah tadi. Mungkin nunggu dulu ya kayak apa namanya, kita nggak tahu kan, masih belum tahu kalau 3 bulan ke depannya pasti mengalami kerugian dulu sama tadi tempat yang memang benar-benar kayak dekat sekolahan, dekat tempat main gitu kan, tempat umum. Terus apa lagi nih yang dibahas? Udah kan? Udah mungkin cukup ya. Udah. cukup sih. Oke Al, tutup Al. Lu aja kan moderator Min tadi Min. Oh gua ya. Oke, mungkin segitu aja dari kita kelompok 2 yang telah mendiskusikan paparan jenis usaha yang telah kita pilih. Bayangan 3 bulan ke depannya tadi kita udah bahas, sama tempat yang kita pilih untuk nanti buka usaha mie ayam. Segitu ya dulu dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.